Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu rasulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang dimana Allah setiap harinya tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Allah sayang kepada seluruh hamba-hambanya. Tapi terkadang kita sebagai seorang hamba lalai dan lupa. Setiap hari Allah memanggil kita, tanda kasih sayang Allah kepada kita. Allah memanggil kita lewat perantara azan. Hayya 'alas shalah. Zahirnya memang terdengar bahwa itu manusia muazin yang memanggil-manggil, tapi pada hakikatnya itu Allah lah yang memanggil kita. Allah memerintahkan kepada kita, ayo salat. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan. Jangan lalai oleh tipu daya dunia. Jangan lalai oleh kesibukan-kesibukan dunia yang menjauhkan engkau dari pahamnya atau mengertinya tujuan hidup sebenarnya apa. Setiap hari 5 kali Allah memanggil kita. Itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita paham, maka kita akan mengikuti panggilan tersebut. Kemudian salawat serta salam tetap tercurah limpahkan tentunya kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun juga beliaulah makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang patut kita jadikan contoh suri tauladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa beliau sibuk memikirkan kita agar kita bisa mendekatkan diri terhadap rahmatnya, kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau memberikan contoh-contoh melalui sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita. Sudah sepatutnya lah kita sebagai umatnya mengikuti seluruh sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sunnah-sunnah yang mungkin menurut kita biasa saja, misalnya sunnah-sunnah sholat berjamaah. Itulah mungkin sebagian orang dianggap hal biasa. Tapi sesungguhnya itu adalah contoh langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau sepanjang hidup beliau, walaupun beliau dalam keadaan sakit, tetap menghidupkan sunnah tersebut. Makanya disebut salat berjamaah itu sunanul huda, yang dimana sunnah yang sangat utama. Rasulullah tidak pernah sekalipun melepaskan sunnah tersebut. Dimanapun, kapanpun, kalau sudah waktunya mendirikan salat fardu, maka beliau berusaha untuk menjalankannya secara berjamaah bersama para sahabat. Baik, sahabat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam berkehidupan sosial di masyarakat, karena kita merupakan makhluk sosial, ya, biasanya kita tidak terlepas yang namanya berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu dari lingkungan keluarga kita, tetangga kanan kiri kita, lingkungan komplek, tempat kita bekerja, ya, bahkan tempat kita beribadah, lingkungan masjid, musola. Tidak terlepas yang namanya kita bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang sering tidak kita sadari adalah seringkali bahwa kita saat berkomunikasi, bersosialisasi tanpa sadar, bahkan mungkin dengan penuh kesadaran, membicarakan aib dari saudara-saudara kita.
seperti hal yang lumrah, dianggap hal yang biasa. Kita berbicara aib saudara kita yang mungkin kita anggap saudara kita itu salah. Dia memiliki kesalahan, terus kita merasa diri kita ini baik, merasa diri kita ini benar. Secara tidak sadar, bahkan mungkin dengan sadar, kita menggunjing saudara kita, menggibah saudara kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Menggibah ini, ya, membicarakan aib saudara ini, saudara muslim, ya, itu dianggap hal yang biasa, dianggap perbuatan biasa, bahkan sepertinya sudah mengakar dan membudaya di masyarakat Indonesia. Mohon maaf, karena memang realitanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, hal tersebut tidak lepas dari kegiatan kita sehari-hari dalam berkomunikasi, bersosialisasi dengan sesama makhluk. Tapi ternyata kalau kita kaji lebih jauh di dalam agama kita, dalam agama Islam, ini merupakan perbuatan yang sangat tercela. Allah sangat memurkai perbuatan tersebut. Tapi karena sudah dianggap biasa, ya, dianggap hal yang lumrah di dalam kehidupan bermasyarakat, maka jarang orang paham betul bahwa ini adalah perbuatan yang terlarang. Bahkan mungkin juga ada orang yang tahu, yang pernah mendengar, ya, yang pernah tahu ilmunya, mendapatkan ilmunya bahwa ini perbuatan terlarang, tidak bisa juga terlepas dari perbuatan ghibah. Apa sih yang dimaksud dengan ghibah itu? Di dalam syarah Imam Muslim, Sahih Imam Muslim, pada juz 16 halaman 129, nomor hadis 129. Ghibah itu, kata Imam Nawawi, adalah menyebutkan kejelekan orang lain pada saat kita berbicara, tapi yang orang kita sebutkan kejelekannya itu tidak ada di hadapan kita. Walaupun itu benar, nah itulah yang disebut ghibah. Jika itu salah, maka itu disebut dengan fitnah. Allah bahkan sebutkan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, bagaimana Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan tercela tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka, karena prasangka sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Jadi kebanyakan prasangka itu, kata Allah, adalah perbuatan dosa. Berprasangka itu perbuatan dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Janganlah kamu sekalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian di antara kalian bergibah atau menggunjing satu sama lain. Ya. Adakah seseorang di antara kamu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, suka makan daging saudaranya yang telah mati, makan bangkai? Jadi gibah itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang muslim yang memakan daging bangkai dari saudaranya yang lain. Tentu kamu akan merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Sangat mengerikan sekali ternyata jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ancaman bagi orang yang melakukan ghibah tersebut. Jadi ghibah ini
Kalau menurut Quran surah Al-Hujurat tadi, ayat 12, kita diibaratkan memakan daging bangkai saudara kita sesama muslim. Allah sudah larang, jangan berprasangka, jangan mencari-cari kesalahan, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan aib saudara kita yang lain, dan jangan pula menggibah. Ini perbuatan yang sangat tercela. Orang yang menggibah saudaranya, misalnya nih, terus jauh-jauh saya misalnya, Haris, ternyata dibicarakan oleh orang lain, oh ternyata Haris itu begini. Walaupun itu betul, yang dibicarakan orang tersebut betul misalnya adanya. Maka pahala orang yang berbicara tadi, yang menyebutkan nama Haris tadi, baru menyebutkan nama Haris tadi, itu pahalanya ditransfer ke saya. Di dunia sudah seperti itu tuh. Dia mengerjakan amal soleh, zikir, sedekah, zakat, ya, sholat, amalan-amalan soleh lainnya dikerjakan, tapi dia menggibah, dia menyebut nama Haris saja tadi. Kemudian dia niatkan bergibah, mencari atau menceritakan keburukan si Haris tadi, pahala dia transfer. Yang dibicarakan ini memiliki untung yang sangat besar pahalanya. Itu di dunia. Hukumah itu balasan di dunia saja sudah dapat transferan pahala. Kemudian di akhirat lagi nih, ini riwayat Imam Muslim ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, di akhirat nanti orang-orang yang suka menggibah saudaranya yang lain, pahala orang yang suka menggibah tadi akan ditransfer kembali kepada orang yang digibahi. Jikalau sudah habis pahalanya, jikalau pahalanya sudah habis, dosa dari orang yang digibahi ini diambil, ditarik, diserahkan kepada orang yang menggibahi tadi. Subhanallah, sangat berat sekali hukuman bagi orang yang suka menggibah. Hal yang biasa, perbuatan biasa, tapi memberikan dampak di dunia dan di akhirat. Dosa orang yang digibahi ini diambil habis, dikuras habis sama orang-orang yang menggibah tadi. Terkadang kita memang tidak sadar, kita tidak ingin menggibah, kita tidak ingin bergibah. Tahu-tahu lingkungan kita, teman-teman kita, tidak sengaja kita duduk mendengar orang sedang bergibah. Kalau kita duduk mendengar kemudian kita menjauh, kita tidak dapat dosanya. Tapi kalau kita duduk mendengar, menyimak dengan sesama, bahkan ikut tertawa, selesai. Kita ikut juga dalam jamaah gibah, bergibah ria. Nauzubillah, semua nauzubillah. Sulit memang. Kita mencoba idealis, ya, mencoba untuk tidak gabung, tidak ikut-ikutan. Kita nanti malah dikucilkan mungkin di masyarakat. Dianggap so alim, so tahu agama, so taat agama, biarinlah dianggap so alim. Daripada dianggap so jahat, ya, biarin aja lah dianggap so pintar agama daripada dianggap so bodoh agama. Mending kita dianggap so alim aja lah. Mencoba berusaha menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW untuk menjauhkan dari perkara-perkara yang dilarang. Allah sudah sebutkan di dalam Quran surah Al-Hujurat tadi ayat 12. Rasulullah telah menyampaikan banyak hadis, banyak riwayat yang menyampaikan bahwa itulah larangan-larangan dalam kita melakukan perbuatan ghibah. Oleh karena itu, setidaknya kita mencoba berhati-hatilah di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Karena ghibah ini memang perkara yang sulit. Saya saja mungkin terkadang di lingkungan kerja, di lingkungan sekitar rumah, atau di lingkungan keluarga, itu seperti dianggap hal biasa kita membicarakan aib, keburukan, bercerita, menceritakan kekurangan saudara kita yang lain. Sangat menyedihkan. Mudah-mudahan dari hal-hal yang ini kita bisa bersemangatlah, belajar lagi,
memperdalam ilmu agama kita lagi, bahwa ini adalah perbuatan-perbuatan yang ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hal-hal yang kecil, kita cari hal-hal kecil, bagaimana memperdalam ilmu agama, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Kita berharap dari hal-hal tersebut kita merupakan bagian dari umat Rasulullah SAW yang menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mencoba menjalankan perintah Allah dari hal-hal yang terkecil. Pasti berat, pasti godaannya sangat luar biasa, tapi disitulah nilai jual kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat sulit pasti, tapi kita berharap Allah kuatkan dan tolong kita hingga kita mampu dijauhkan dari perbuatan-perbuatan menggibah saudara-saudara kita. Rasulullah SAW menyampaikan, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, ya, bahwa tahukah kalian, kata Rasulullah, apa yang dimaksud dengan gibah? Kemudian para sahabat bertanya, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasulullah. Rasulullah SAW menyatakan, gibah itu adalah menyebutkan kejelekan saudara kalian di saat dia tidak ada di hadapan kalian. Kalian bercerita tentang kejelekan-kejelekan saudara kalian pada saat dia tidak ada di hadapan kalian. Kemudian para sahabat bertanya, jikalau itu benar ya Rasulullah yang kita ceritakan, itulah gibah. Jikalau salah, itu yang disebut dengan fitnah, maka kalian telah berdusta. Kalian telah mau fitnahnya. Jadi gibah itu kalau kita bercerita nih kepada saudara kita, kumpul kita di ruang lingkungan kantor, di lingkungan masjid misalnya, bahkan ya di lingkungan masjid terkadang kita menemukan itu. Selesai pengajian, yang digibah itu ustadznya. Ustadznya tadi kok begitu ya? Imamnya tadi kok begitu ya? Tidak sadar itu sedang menggibah. Jikalau itu benar, maka itulah disebut gibah. Jikalau itu salah, maka itu disebut dengan fitnah. Gibah dosa yang sangat luar biasa. Membicarakan aib orang lain, menceritakan keburukan orang lain, dosanya sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi, seperti memakan bangkai daging saudaranya sesama muslim. Yang kedua, pahala orang yang digibahi ini, dosa-dosa orang yang digibahi ini akan mengalir kepada orang-orang yang menggibah. Pahala orang-orang yang menggibah ini, pahala amal ibadah dia selama di dunia akan ditransfer kepada orang-orang yang digibahi tadi. Yang keempat, Allah sangat murka. Rasulullah SAW sangat murka juga kepada orang-orang yang suka memakan bangkai daging saudaranya sesama muslim. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Allah jaga iman kita di sisa-sisa umur kita. Allah perbaiki setiap amal kita. Setiap perilaku kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.